Oke, halo, selamat bergabung kembali di kelas Bahasa Korea Online Korea Go Indonesia, chapter 1 bersama saya, Yutsa. Kali ini kita akan belajar grammar, nouns atau kata benda plus juseo dan juga verb plus ao juseo. Video ini akan dibagi menjadi 2 chapter dan video yang pertama akan membahas lebih detail tentang kata benda plus grammar juseo. Sebelumnya kita akan mendengarkan satu dulu audio dan juga transkrip percakapan, kemudian kita akan breakdown arti dari masing-masing percakapan itu, baru kita akan membahas lebih detail tentang grammar juseo. 11과 사과 5개 주세요. 대화 1. 어서 오세요. 안녕하세요. 이 사과 얼마예요? 2,000원이에요. 5개 주세요. Oke, itu tadi adalah percakapan ya antara Juin dan Tuan. Juin itu adalah owner ya. Oke. Yang pertama adalah Juinnya bicara 어서 오세요. 어서 오세요 artinya adalah selamat datang ya. Tapi selamat datang itu ada dua dalam bahasa Korea. Yang pertama adalah 어서 오세요 yang artinya adalah cepatlah datang ya, cepatlah masuk gitu. Yang kedua adalah selamat datang yang 환영합니다 ya. 환영합니다 itu selamat datang. Literally artinya adalah selamat datang, seperti kalau kamu misalnya selamat datang di acara apa-apa ya. Kepada Bapak dan Ibu kami ucapkan selamat datang. Nah, itu pakainya 환영합니다. Tapi kalau di toko ya, di restoran atau di tempat-tempat komersil itu biasanya pakainya 어서 오세요. Secara literally 어서 오세요 artinya adalah cepat datang. Kemudian kalimat yang kedua adalah 안녕하세요. 이 사과 얼마예요? Ya. 안녕하세요 di sini maksudnya adalah apa kabar, halo gitu ya. Maksudnya dia mau bersikap sopan, dia mau menyapa juinnya, mau menyapa pemiliknya. 안녕하세요. 이 사과 얼마예요? 사과 artinya adalah apel. 얼마예요? 얼마 artinya adalah berapa, ya. 이 사과 얼마예요? Jadi artinya adalah ini apelnya berapa, gitu. Kalimat yang ketiga adalah 2,000원이에요. Tapi cara bacanya adalah 2,000원, ya, bukan 2,000won, tapi bacanya seperti orang Korea itu pronounce-nya adalah 2,000원. 2,000원이에요. Jadi 부kan W-nya seolah-olah hilang. Bukan 2,000won, tapi 2,000원 ketika berbicara. Kemudian kalimat yang keempat, 5개 주세요. 5개 주세요. 5 itu artinya adalah 5. G itu adalah satuan unit untuk buah, ya. 5개 주세요. 주세요 artinya adalah tolong berikan. Nah, satuan unit itu ada macam-macam ya. Jadi kalau misalnya 5 orang jadinya 5명, ya. Kayak kita pernah di chapter sebelumnya kita sudah membahas ketika membahas jumlah anggota keluarga ya. Kalau 5 orang berarti 5명. Kalau 5개, G itu artinya adalah pieces, unit, buah ya. Jadi kita ini apel 1 buah. 사과 1개. Tapi kalau apel 5 buah, 사과 5개. Gitu ya. Sekarang kita masuk ke tentang informasi bagaimana satuan unit di dalam bahasa Korea ya. Yang pertama untuk sagwa, orange atau jeruk, uyu atau susu, itu semua pakai satuannya G atau buah, peaches
ya. Kenapa kok susu satuannya adalah ge, pieces atau buah? Karena kalau di Korea rata-rata susu itu bentuknya adalah susu kotak, ya. Dihitung adalah susunya kotaan, gitu. Kalaupun biasanya literan gitu, biasanya dijual dalam 1 liter itu botol ya, itu nanti akan ikut satuan unit yang lain ya. Jadi kalau sagwa hange, sagwa duge, sagwa sege itu pakainya ge ya satuan unitnya. Dan untuk jumlah ya angka yang dipakai adalah angka hana dul set, bukan il samsa ya. Jadi kalau kita ingat-ingat lagi satuan angka di Korea, kalau itu jumlahnya ada menyatakan jumlah atau urutan, pakainya adalah hana, dul, set, bukan il, i, sam. Ya. Nah, kemudian kalau podo itu anggur, banana itu pisang, kot itu adalah bunga. Itu satuannya adalah tangkai. Tangkai dalam bahasa Korea adalah songi. Jadi kalau misalnya podo ya, apel itu kan jualannya biasanya satu tangkai, ada buah-buah satu renteng gitu ya. Nah, karena anggur itu ada tangkainya, berarti satuannya adalah belinya adalah satu sungi, han sungi, du sungi, se sungi. Sungi artinya adalah tangkai. Kemudian contoh yang ketiga adalah subak, artinya adalah semangka. Becu, becu itu artinya adalah sawi putih ya, yang biasa dipakai buat kimchi ya, itu adalah becu. Itu karena bentuknya satu bulat ya. Becu itu juga kalau di Korea itu ukurannya beda ya sama yang di Indonesia. Kubis di Korea ya, yang biasanya untuk kimchi itu biasanya ukurannya sangat besar sekali dan biasanya bentuknya satu lingkaran gitu ya. Nah, itu bilangnya adalah hantong. Ya, yang bentuknya lingkaran, bongkahan itu namanya tong. Hantong, dutong, setong. Ya, itu contohnya adalah semangka ataupun kubis. Ya. Kemudian ada mul, ada mekju ya. Kalau di Korea sama ya kayak di Indonesia ya, air putih itu satuannya adalah botol ya, karena mostly mereka minumnya air mineral ya, jadinya botolan. Mekju atau bir itu juga botolan, sama seperti susu. Kalau susunya literan bentuknya botolan, atau kamu lihat kayak kopi-kopi Starbucks yang ready yang untuk bisa dibawa-bawa itu kan bentuknya botolan ya biasanya. Itu satuannya adalah kyong. Kyong. Kyong artinya adalah botol ya, jadi mul han byong, air 1 botol. Mekju 2 byong, bir 2 botol gitu ya. Jadi byong artinya adalah botol. Kemudian contoh yang selanjutnya adalah kopi ya sama jus. Kalau selain Starbucks biasanya juga ada kopi-kopi yang pada umumnya ya, yang kopi take away itu kan bentuknya pakainya paper cup ya. Jus juga biasanya bawahnya adalah gelas plastik ya kan. Nah, yang satuannya gelas, yang dijualnya dalam bentuk gelas itu pakainya jan. Jan itu sebenarnya artinya adalah tempat, bejana gitu ya. Jadi kalau kopi hanjan itu berarti kopi 1 gelas. Kadang orang kan kalau ngajak minum kopi kan kopi hanjan halle ya, maksudnya adalah minum kopi segelas yuk. Maksudnya emang nggak minum kopi bentar sama aku gitu ya maksudnya. Jadi kayak kopi, jus, atau apapun yang jualnya di gelas plastik ya, itu namanya jan. Yang penting selanjutnya adalah bab, kuk, pancan ya. Bab itu kalau di Korea nasi itu kan mostly disajikan dalam mangkok stainless. Ya, beda sama Indonesia, kalau kita beli nasi putih doang gitu, biasanya kan bentuknya di piring. Tapi kalau di Korea semua nasinya in a bowl, di dalam mangkok, ya mangkok stainless.
Guk itu juga sup ya. Sup juga bentuknya itu di mangkok biasanya. Bancan ya, bancan itu biasanya kan kalau kita ke restoran Korea, kalau kita tahu itu kan suka ada side dish-nya ya. Lauknya tuh kan ditaruh di lepek-lepek kecil gitu ya. Nah, itu satuannya adalah gerut. Gerut ya. Jadi bab han gerut. Nasi satu piring atau satu bowl gitu ya. Guk han gerut ya, sup satu mangkok. Bancan itu lepek tapi kok bentuknya kok namanya gerut sih mangkok, karena lepeknya itu bukan lepek yang biasa dipakai orang kita ya, minum kopi kayak di warkop gitu, ada lepeknya kayak piring gitu ya. Karena lepeknya itu kan setengah-setengah mangkok gitu, jadi makanya pakainya gerut. Jadi satuan nasi, sup, dan juga bancan itu satuannya adalah gerut. Ya. Nah, ini ada kosakata, teman-teman bisa baca di bukunya masing-masing. Ini basic ya. Ini adalah basic daily needs, seperti makanan, minuman yang biasanya teman-teman cari kalau misalnya lagi traveling ke Korea. Nah, sekarang kita langsung masuk ke bab grammar ya. Saya kecilkan dulu gambar saya. Oke. Sekarang kita lihat grammar yang kita bahas kali ini adalah noun atau kata benda plus juseo. Noun atau kata benda plus juseo di sini. Juseo di sini ya, juseo yang ditempelkan langsung dengan kata benda itu biasanya adalah berasal dari bentuk juda plus seo. Ya. Juda artinya adalah memberi, give. Sedangkan seo itu adalah partikel di dalam grammar bahasa Korea yang artinya adalah perintah. Ya, kalimat perintah biasanya berakhiran dengan seo. Ya. Contoh, 먹으세요. Ya, atau 하세요. 먹으세요 artinya makanlah. 하세요 lakukanlah. Nah, jadi kalau juseo artinya adalah berikanlah. Ya. Nah, kata benda, pattern kalimat grammar yang terdiri dari kata benda dan langsung ditempeli dengan juseo, ya ingat ya, kata benda plus juseo itu artinya pasti berikanlah benda itu. Ya, tujuannya adalah meminta atau menyuruh orang untuk memberikan sesuatu. Ya, dari kata juga memberi dan ditambahkan partikel seo yang artinya adalah kalimat perintah. Lah, berikanlah. Contohnya di sini kita punya adalah 맥주 한 병을 주세요. Berikan satu botol bir. Ya, 맥주 한 병을 주세요. Berikan satu botol bir. Kemudian kalimat yang kedua adalah 저 숟가락을 주세요. 저 숟가락을 주세요. 저 di situ adalah artinya adalah ono ya, yang sono ya. Kita udah pernah belajar i, ke sama co. I artinya adalah ini, ke artinya adalah itu, dan co berarti jaraknya lebih jauh ya. Berarti yang ono, yang sono ya. 저 숟가락을 주세요. Berikanlah sendok yang sono gitu ya. Kalimat yang ketiga, 6월 말에 돈을 주세요. Ya, 6 adalah 6, tapi bacanya kalau orang Korea adalah you wol. G-nya dihilangkan ya. Ketika berbicara bilangnya adalah you wol. Karena susah bilangnya yuk wol, itu susah. Jadinya you wol. 6월 말에 돈을 주세요. 6월 말에 ya. Di akhir bulan 6 돈을 주세요. Berikanlah uang ya. Mal itu artinya adalah akhir. Pada akhir bulan 6 itu adalah bulan Juni ya, berikan uangnya. Jadi mungkin maksudnya ini adalah misal konteksnya kamu bayar sewa kos gitu misalnya ya, sewa kos
bayarnya 3 bulanan ya. Kamu sekarang bulan ini sudah bayar, nanti berikan lagi 3 bulan selanjutnya dan bulan itu adalah bulan Juni. Nah, berikanlah di akhir bulan Juni uangnya gitu ya. 6월 말에 돈을 주세요. Gitu ya. Nah, ini adalah contoh ya kalau kita lihat di handbooknya teman-teman semua. Yang pertama adalah 주세요. Contoh yang menurut buku ya. Yang pertama adalah 물 주세요 ya. Berikanlah air. 네, 여기요. Ya, ini airnya ya. 네, 여기요. Ini gitu. Yang kedua, 오렌지 5개 주세요. Berikan 5 pieces jeruk ya, 5 buah jeruk. 오렌지 5개 주세요. 얼마예요? Berapa? 만 원입니다. 만 원. Man itu artinya adalah 10.000. Man non 주세요. Bacanya bukan man won ya, tapi manon입니다 ya, manon입니다. W-nya kayak dihilangkan. Jadi biar lebih cepat bicaranya. Bukan man won tapi manon. Yang nomor 3 adalah 뭘 드릴까요? Mau saya kasih apa gitu ya, apa yang bisa saya berikan, apa yang bisa saya bantu gitu maksudnya ya. Tapi biasanya kalau di toko-toko biasanya 뭘 드릴까요, mau cari apa kalau di Indonesia. Tapi kalau di Korea secara literal kata-katanya adalah mau dikasih apa gitu ya. 빵하고 우유 주세요. 빵 adalah roti, uyu adalah susu, roti dan susu. Berikan roti dan susu gitu ya. Nah, sekarang kita coba nih latihan ya. Kita coba latihannya. Yang pertama, yang gambar jeruk ya. 뭘 드릴까요? Ya, ini adalah gambar jeruk. Jeruknya ada 2 buah ya. Berarti 오렌지 2개 주세요. Ya. 하나, 둘, 셋. Tapi realnya kita hilangkan kalau kita mau sambungkan dengan partikel unit ya. Bukan 둘개 tapi 두개. Makanya kayak satu bukan 하나개 주세요 tapi 한개 주세요. Gitu ya. Jadi yang nomor 1 ini ya, yang gambar jeruk ini kita lihat. 뭘 드릴까요? Apa yang bisa saya berikan? 오렌지 2개 주세요. Berikan 2 jeruk. Gitu ya. Sekarang yang nomor 2. Oh, sorry. Kalau di gambar ini yang nomor 1 ini gambar apel ya. Berarti apel adalah sagwa. Gitu ya. Sekarang yang nomor 2. Nah, ini baru gambar jeruk ya. 뭘 드릴까요? Apa yang bisa saya berikan? 오렌지 2개 주세요. 오렌지 2개 주세요. Yang nomor 1 tadi sagwa 2개 주세요. Yang nomor 2 오렌지 2개 주세요. Sekarang yang nomor 3 ya. 뭘 드릴까요? Ini ada gambar roti ya. Roti dalam bentuk satu box ya, yaitu satuannya tetap pakai G ya. Ini ada 4 berarti 하나, 둘, 셋, 넷 ya. Net G. Tapi bilangnya bukan net G tapi ne G. S yang bawah dihilangkan atau huruf T yang bawah dihilangkan. Bukan net G ya, 하나, 둘, 셋, 넷 ya. Nomor 1 하나, 둘, 셋, 넷. Bukan net G tapi ne G. 빵을 4개 주세요. 뭐 드릴까요? 빵 4개 주세요. Yang nomor 4 gambar susu ya, susu karton ya. Ini adalah basic di Korea, bentuknya adalah seperti ini. Ya, mungkin yang teman-teman lihat yang merek Bingare itu bentuknya botol ya. Tapi mostly merek-merek Korea itu kan ada macam-macam ya, ada yang Seoul Uyu, ada Mail Uyu ya. Nah, itu rata-rata bentuknya adalah bentuk karton atau box seperti ini. 뭘 드릴까요? Jawabannya berarti uyu 1개 주세요. Bukan uyu 하나개 주세요 ya, tapi uyu 1개 주세요. Gitu ya. Nah, itu tadi
akhir dari grammar yang menerangkan tentang meminta untuk memberikan sesuatu, ya. Pattern-nya kita ingat selalu kata benda, kemudian diikuti partikel 주세요. 주세요nya ini dari kata apa? 주다 plus seo yang mengindikasikan kalimat perintah. Sampai sini saya akhiri penjelasan di grammar noun plus 주세요 yang artinya adalah untuk meminta sesuatu. Selanjutnya kita akan membahas lagi grammar yang lain di chapter selanjutnya. Terima kasih.